خير الأنام العربي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي محمد. Tibalah kita pada acara inti yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Mari kita sambut penceramah kita, Ustadz Hafid As-Saifi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang doakan nu jawab salam nak semangat, mudah-mudahan balik di dia nemu duit 2000. Urang doakan nu jawab salam nak semangat, sehat badannya, panjang umurnya, kagak mati-mati sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in tasha taj'alul huzna sahla. Amin. Salamun ala nuhin fil alamin, salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun ala Musa wa Harun, salamun hiya hatta mat la ilfa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah, illa ma 'allamtana ya Rahman, إلا ما علمتنا يا عليم يا سلام. علمنا بحكمتك ومغفرتك يا ربال. Kita doa bareng-bareng. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya, silahkan didahareun. Hadratul mukarram wal muhtaram, segenap para alimil ulama, para kiai, para satid, wabil khusus ketua panitia peringatan hari besar Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad, wabil khusus juga Bapak Ustadz Muhammad At-Taufiq selaku ketua Dekem DKM kali ini ya, iya tulisan Dekem di sini. Al Istiqomah, kita doain mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Rusyani ya, Rusyani sekretaris DKM Al Istiqomah. Kemudian Bapak Rasmani bendahara DKM Al Istiqomah, ini banyak amat ini namanya. Ya, Bapak Jupri Hardianto PJ Kepala Desa Sukamaju. Bapak Haji Zainuddin Ketua RW. Ada RW-nya ini. Yang mana RW-nya nih?
Udah alam ngapain itu ya. Doain ketua RW mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur. Juga Bapak Endi ketua RT Desa Sukamaju, Bapak Mahdi ketua RT 02 Desa Sukamaju. Banyak benar ini. Ya Bapak Sadrupi Apandi tokoh masyarakat Kampung Katupang ya. Leresnya. Iya. Mudah-mudahan kita doain guru-guru kita, ustadz-ustadz kita sehat walafiat panjang umur. Ini Loli sama Nikita Mirjani mau kemana ini? Ya. Ya. Iya Masya Allah. Kita doakan guru-guru kita sehat walafiat panjang umur. Juga aparatur pemerintah kita RT RW-nya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doain RT RW yang demen ngedukung ama pengajian, ngedukung ama peringatan Isra Maulid. Doain RT RW kita mudah-mudahan tahun depan nyumbangnya rada gedean dikit. Mudah-mudahan RT RW kita tahun depan nyumbangnya 50 juta buat tahun depan insyaallah. Doain RT RW yang demen pengajian mudah-mudahan diangkat derajatnya sama Allah. Jadi bupati nanti di Papua nanti insyaallah. Alhamdulillah RT RW-nya masih muda ya. Saya pernah Bu acara pengajian ibu-ibu RW-nya swing. Tahu swing? Songek lah kalau baca orang Serangnya mah. Pas tambutan aknya moliu moyok manyonya wa moyok aknuh banyak. Ibu-ibu umaha setahun iya di ewean ku aing cenah. Maksudnya di RW-an ku aing. Ya suka salah paham ngedenger orang sumbing ceramah ya. Iya. Ya, kemarin ada tetangga saya ngomong assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam katanya. Ada namanya tetangga saya sumbing juga tuh, namanya Udin. Din, anak udah berapa? Ayam nyunyanya anyak nyunyak nyinga unyak. Yang pertama malu ekne katanya. Oh, yang pertama baru ekne. Yang kedua yang kedua malu ekne katanya. Nah, yang nama mayu ekne, yang kedua mayu ekne katanya. Oh, yang pertama baru SMP, yang kedua baru SD. Yang ketiga yang nyenyak mayu minyak ngeknyot katanya. Baru bisa ngesot katanya. Hati-hati Pak kalau ngomong sama orang sumbing suka salah paham. Pernah ada saya tuh kejadian cerita ada orang mati ketabrak bebek. Kahartin tuh Bu eta. Jadi ada orang bawa motor kenceng, bebek hiber terbang, kena muka, jatuh, kepalanya kena aspal, mati alias Paeh. Ketika itu Pak Lurah pengen nyari tahu saksi matanya yang ngelihat kejadian itu cuma orang swing. Ditanya sama Pak Lurah, "Jang, kunaon si eta Paeh?" Katna mek katanya. Ketabrak bebek maksudnya. Juga yang sama-sama kita hormati tim hadroh apa nih? Itu Raudatul Muhibbin bukan? Oh bukan. Tim hadroh apa? Raudatul Abidin. Doain mudah-mudahan tim hadroh selalu istiqomah. Biasanya tim hadroh kalau keterima kerja di pabrik berhenti main hadroh. Mudah-mudahan gak keterima di tempat kerja. Doain tim hadroh mudah-mudahan banyak undangannya Bapak Ibu. Kita doain tim hadroh Raudatul Abidin mudah-mudahan besok berkah acara ini. Besok diundang 100 hari 100 malam tanpa henti. Insya Allah tangannya bengkak bengap nanti. Doain tim hadroh masuk surga sama hadroh-hadrohnya biar main lagi di sono. Para jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah orang Cikesal percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jikalau ditanya Ustaz apa hukumnya kalau ada umat Islam yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, maka umat Islam tersebut dinyatakan kafir. Dinyatakan apa? Kafir. Kata siapa? Kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Ketika Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi ditanya, "Wahai Syekh, apa hukumnya umat Islam yang enggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj?" Kafir. Mengambil dari dalil mana? Dari Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalau ada umat Islam percaya satu ayat, nggak percaya ayat yang lain, kafir. Ustadz saya percaya ayat sholat, nggak percaya ayat puasa, kafir. Ustadz saya percaya ayat sholat, percaya ayat puasa, nggak percaya ayat Isra Mi'raj, kafir.
afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Alhamdulillah warga Cikesal percaya peringatan Isra Mi'raj. Buktinya hari ini memperingati peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Macam-macam peringatan Isra Mi'raj. Saya kemarin baru landing di Bandara Soekarno-Hatta, baru pulang keliling dakwah di Lombok, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di Lombok, Mataram dan sekitar. Alhamdulillah di sana juga banyak peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Wow, hujan gak ini ya? Lanjut iya. Terus ini masih bulan Rajab, betul ya? Bulan Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Ro, jim, ba. Ulangi bareng-bareng. Kurang bedas. Kurang tarik. Ro. Oke, ibu-ibu coba. Nyablak emang. Coba tim hadroh, tim hadroh. Serem jasa ya. Bapak-bapak, yo Pak. Aing males ya. Ulangi bareng-bareng. Ro, jim, ba. Kata ulama apa? Ro-nya adalah rahmat, jimnya adalah Jibril, ba-nya adalah Burak. Sebagian pendapat ulama juga mengatakan ro-nya rahmatullah, jimnya adalah jimullah, ba-nya adalah birullah. Tapi lamun wong Serang mengartikakan bulan Rajab sejen. Jare wong Serang mah cek orang Cikesal mah ngartikan bulan Rajab naon? Rokna riungan, jimnya jejabur dedaharan, bakna berkatan. Jadi lamun aya riungan ada aya berkatan berarti bulan Rajab. Leres henteu? Iya. Makanya bulan Rajab dianjurkan banyakin doa Allahumma barik lana. Aya nu fi marojak tanah fi rajaba wa sya'bana wa balighna waghfir lana wa hasil. Kita bareng-bareng baca salawat, angkat suaranya. Allahumma barik fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana. Ada juga yang nadanya yang beda. Yo boleh tim hadroh main, kita sholatan bareng-bareng. Allahumma barik lana fi rajaba semua wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Salli daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab
adalah salat. Sayang sungguh sayang, ganteng-ganteng kok tidak salat. Sayang sungguh sayang, cantik-cantik kok tidak salat. Nabi Yusuf dia selalu salat. Siti Fatimah cantik, dia selalu salat. Salli wa sallim, sallu ala Nabi Muhammad. Ya salli sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab biman qad والآل والأصحاب بما قد وعدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. Liriknya diganti tadi, sayang sungguh sayang, ganteng-ganteng kok tidak. Aslinya apa? Sayang sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Saya mau tanya sama warga Cikesal, umat Islam sembahyang apa sholat? Sholat, jangan ngucapin sembahyang. Emang kenapa Ustaz? Kalau ngucapin sembahyang, sembah artinya menyembah, yang artinya dewa yang. Jadi kalau ada orang Islam mengucapkan sembahyang, berarti dia menyatakan bukan menyembah Allah, akan tetapi kepada dewa yang. Maka ini khawatir ulama-ulama, kalimat tersebut bisa merusak keimanan, keislaman kita terhadap Allah Subhanahu. Makanya kalau ditanya mau kemana kamu sholat, jawabnya sholat apa sembahyang? Sholat. Mau kemana? Ke masjid? Sholat. Mau ngapain? Sholat. Itu adalah kalimat umat Islam adalah sholat, bukan sembahyang. Bu, oi, kiu kiu. Orang dia lamun sholat subuh hudangna jam seberaha? Jam genep, jam 8. Aya nu jam 3 cenah. Tukang uduk marane tamanya. Iya. Jam seberaha? Ya lamun aya azan Bu, salat. Misal Allahu akbar, Allahu akbar. Salakina ngorok bae. Dikumahakeun eta, digoyor ulah. Saya kemarin pernah umroh, ada ibu-ibu, Bu bangunin suaminya, suruh sholat subuh di Masjidil Haram. Lato-latonya ditendang, hudang sia Bu. Habis nendang lato-lato suaminya, jalan kaki ke tangga ke seleo sampai sekarang pincang kagak sembuh-sembuh. Nyuruhnya bener buat sholat, caranya salah, hati-hati manuk itu tah. Jadi kalau ada orang azan di masjid, ibu bangunin suami dengan cara yang baik. Contohnya gimana? Manggilna naon kasalakina? Ayang. Merenyah. Kalau orang Sunda mah nya. Ya. Azan, Allahu akbar, diusap-usap tarangna. Hudang subuh. Lamun tah hudang bae kahandap deui irungna diusap. Hudang subuh. Lamun tah hudang bae kahandap deui pipina diusap. Hudang subuh. Kalau enggak bangun juga ke bawah lagi bibirnya diusap. Bangun subuh. Kalau enggak bangun juga ke bawah lagi jenggotnya diusap. Bangun. 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 Kalau enggak bangun juga ke bawah lagi tenggorokannya diusap. Bangun. Kalau enggak bangun juga ke bawah lagi dadanya diusap. Bangun.
Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi, perutnya diusap. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga kehandap deh ibu. Bangun, bangun, bangun. Insya Allah itunya bang, itunya doang yang bangun. Jelma nama HS bae. Maka orang yang cinta Nabi, percaya Isra Mi'raj, sholat subuhnya jamaah. Saya tanya DKM, kalau di sini subuh bagaimana? Alhamdulillah Ustaz, jamaah di dia melamun subuh sampai ke jaba-jaba keluar. Ya keluar semua, di dalam nama kosong. Maka Masya Allah, orang yang cinta ibu, kalau andai kata suami jangan sampai tinggal sholat jamaah, apalagi sholat subuh. Orang pengen mati husnul khotimah harus sholat jamaah. Jangan tinggal sholat. Andai kata suaminya, mohon maaf, ada azan Allahu Akbar, dia tidur aja, bangun jam 5, kemudian ke masjid udah nggak ada yang jamaah, kemudian dia pengen pahala jamaah, boleh jamaah sama istri di rumah, selama yang di masjid musola nggak ada yang jamaah. Tapi kalau di masjid ya masih ada yang jamaah, wajib suaminya ke masjid. Tapi kalau andai kata di masjid kosong nggak ada yang jamaah, boleh pulang jamaah sama istri. Ibu pernah jamaah sama suami? Bu, misal, Neng, iya keberangan ya jam 5 AA bangun, di masjid udah nggak ada yang jamaah, kita sholat jamaah bareng-bareng, boleh bu. Wudu suami istri, beres wudu gelar sejadah. Anu imam eneng nong makmum ya, iya yang imam eneng yang qomat ya, iya suaminya yang imam, istrinya yang makmum. Suami imam, istrinya makmum. Kata suaminya, Neng qomat Neng. Qomat istrinya. Indah nggak bu? Suaminya imam, istrinya qomat. Qomat istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Beres qomat suaminya ngadoa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah. Rumah tangganya sakinah mawaddah. Kalau sholatnya jamaah. Makanya subuh itu poin penting. Orang yang benar-benar percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj, sholat subuhnya rajin Bapak Ibu. Apalagi sholat subuh ini banyak obat, kata dokter. Makanya orang yang ketika subuh tidur aja HS baik. Makanya condong ketika usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ketika sel-selnya mulai menurun, maka penyakitnya dua, antara jantung komplikasi ataupun kena stroke. Hati-hati bu, yang bangun subuhnya nggak tepat. Kata siapa? Bukan kata saya, kata dokter. Emang kenapa? Ada hadisnya. Ketika Rasulullah ngedoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada waktu bukronya. Waktu bukro itu apa? Waktu subuh sampai syuruk, sampai terbit matahari. Itu waktu efektif, banyak obat di udara kita. Maka andai kata orang tersebut bangun subuh tepat waktu, sholat jamaah, menghirup udara subuh. Apabila ada orang kena stroke, menghirup udara subuh, sholat jamaah di masjid, itu condong orang tersebut mudah sembuhnya dibanding pengobatan biasa-biasa aja. Hebatnya waktu sholat subuh. Makanya ada keberkahan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada waktu bukronya. Apa keberkahan yang Allah turunkan? Ternyata ibu bapak, di waktu subuh itu kata dokter ada zat namanya NO. NO itu namanya nitrate oxide. Nitrate oxide itu obat paling efektif di dalam tubuh, obat paling mujarab di dalam tubuh, dan Allah turunkan melalui udara dari subuh hari. Ketika dihirup oleh hidung, masuk ke otak, masuk ke jantung, itu jadi obat alami yang dihirup pada waktu subuh. Makanya kalau ada orang sholat subuh jarang terkena penyakit berat. Hebatnya sholat subuh jamaah. Makanya pengen kena stroke ibu, bapak pengen kena stroke. Tahu stroke?
Lamun orang ke Alfamaret, Indomaret dibere setruk biasanya tah. Nah, eta mah setruk belanja. Raffi Ahmad diuk ya, Raffi Ahmad diuk sih ya. Iya. Eta si Arhan diuk Arhan. Iya. Iya, ngeliatin pantat dia kita ya jadinya ya. Lanjut. Makanya tahu setruk Bu? Bapak tahu setruk? Pengen kena setruk? Andai kalau ada Gubernur Banten bilang, Pak Andrasoni, siapapun warga Cikesal yang pengen kena setruk saya kasih 2 miliar, mau? Saya kasih 3 miliar, mau? Gak ada penyakit berat itu. Setruk itu kasihan, saya pernah kemarin silaturahmi sama orang kena setruk tangan begini. Bulak balik si Arhan nya. Iya. Tangan begini, bibir merot. Saya silaturahmi sama Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waduh. Ngomong susah. Pak Haji cager. Alhamdulillah nyangel. Makan kumaha daharna panji. Alhamdulillah dahar manggih. Waduh, geus wadu-waduan bae nya. Nyahanunya, nginunya, ngaman-manunya, waduh aja. Doain nyemut-nyemut. Ya Pak Haji, saya doain Pak Haji cepat sembuh. Ya unya doain ya nyemut-nyemut. Ya pengen kawin lagi. Katanya wah. Cak pamajikannya doakan Pak Ebe sekalian Ustaz. Masya Allah. Laju saatos na eta tak udah didoain mudah-mudahan Pak Haji sembuh. Ngerogoh kantong. Mere amplop. Tanganna kekian beta. Wih atuh kumaha yeuh. Ndak dimasukkan ke kantong aing tak asup-asup beta. Dengan caami teh aing cabak bela masukkan. Tuh makanya salat subuh jamaah. Maka orang yang mengenal istiwa Isra Mi'raj salatna rajin. Maka salat subuh jamaah itu enggak mudah. Allah utus 2 makhluk, pertama malaikat, kedua setan. Ulangi, pertama, kedua malaikat nyuruh sejadah, setan selimut. Malaikat sejadah, setan selimut. Ulangi, malaikat setan, malaikat setan. Kira-kira orang Cikesal kalau subuh yang dipilih sejadah apa selimut? Alhamdulillah Ustaz, orang di dia mah lamun subuh nu dipilih sejadah, jeung naon? Jeung selimut. Ya. Masya Allah, salat subuh jamaah. Nah, makanya ini Rajab itu termasuk bulan haram. Bulan apa Bapak Ibu? Bulan haram. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan haram, bulan yang diagungkan, bulan yang penuh keberkahan juga. 3 bulannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 bulan misah bulan Rajab. Maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram orang-orang berbondong ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Bulan Rajab orang-orang juga berbondong-bondong ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Disebutnya bulan haram. Namanya tanahnya namanya tanah haram, masjidnya namanya Masjidil Haram, ibadahnya namanya ihram. Disebutnya bulan haram. Ya. Pengen ke Masjidil Haram Ibu? Bapak-bapak pengen? Hah? Pengen gak? Pengen berangkat haji? Pengen berangkat umroh? Ya saya mau tanya, coba cek nu hayang berangkat haji jeung umroh angkat tangannya. Nu teh hayang teu usah lah ya. Yang pengen haji umroh angkat tangannya, yang enggak mau enggak usah. Itu yang belakang kagak ngangkat, sombong amat itu. Coba. Ya, coba yang pengen haji umroh angkat tangannya. Ibu jangan tinggi-tinggi, angin lagi kencang ini. Ya, coba yang pengen haji sama umroh angkat tangannya semuanya. Saya mau tanya, punya duitnya? Ngapain angkat tangan? Gimana kali berangkatnya? Iya. Insya Allah Bu jadi doa. Makanya kalau pengen ke sono tuh banyakin doa tuh. Doa melihat Ka'bah. Kita aminin bareng-bareng. Allahumma zid hadzal baita
takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid liman syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal deh atuh kumandak umroh. Kalau nggak bisa bahasa doa itu boleh pakai bahasa Indonesia. Coba angkat tangannya semua, suaranya yang kencang. Ya Allah, semuanya, maksudnya semuanya ngikutin ibu. Ya Allah, berikan saya dan keluarga rezeki ke tanah suci. Jika tidak ada rezeki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rezeki ke tanah abang. Insya Allah beli baju. Ya, alhamdulillah ibu-ibu di dia mah masya Allah Ustaz. Pakaiannya warna-warni. Ya, ada yang kerudungnya pink, hitam, ungu, orange, krem. Nggak selunas aja netak kriung. Alhamdulillah nggak selunas man. Maka Bu, kalau mudah-mudahan kita semua tahun depan bulan Rajab tahun depan bisa ke tanah haram. Amin. Di sana mah Bu subuh orang berbondong-bondong. Sholat jamaahnya, ngedenger azan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak kayak gitu? Orang kalau masjidnya azan kayak gitu, masjidnya rame pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh di sono jamaah udah lari-larian, jam 4 udah lari-larian ke masjid. Hebatnya di Mekah kayak gitu. Kalau di sini sama nggak Bu? Beda. Kalau di sini Mekah sama Indonesia jauh. Coba kita bandingin azannya aja jauh Bu. Di Mekah as-sholatu khairum minan naumnya beda sama di Madinah, sama di Indonesia. Di Mekah as-sholatnya yang panjang, naumnya yang pendek. As-sholatu khairum minan naum. Coba artiin. Sholat lebih baik daripada tidur. Sholatnya yang panjang, naumnya yang pendek. Di Cikesal sholatnya yang pendek, naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Coba diartikan. Sholat lebih baik daripada tidur atau HSKB subuhnya. Masya Allah. Di sana mah yang imam enak Pak. Ada Syekh Abdurrahman As-Sudais kalau subuh. Kalau bisa di sini nanti santri dicetak. Satu, suaranya bagus khusus jadi imam tartil, tajwidnya bagus, mujawwad, tahsinnya juga bagus. Allahu Akbar. Kalau di sana kan biasa meluruskan shaf. Sawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Sawu sufufakum istawu wa'tadilu wasaddul khalal. Di orang Mekah itu kalau mau sholat begitu biasanya. Takbiratul ihram cakep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak Bu kayak gitu sholat? Enak, makanya lah jamaahnya juga ketika sholat sampai ada yang nangis ketika sholat menghadap Allah. Yang Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nada aminnya kayak guna, betul.
Nada amin makmum tergantung nada imam. Ada Syekh Bandal Balela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh aminnya enak. Lah di kita kadang-kadang pernah saya sholat di sawah luhur Pak. Sholat maghrib yang imam KPU kepala penuh uban. Alias aki. Waktu di dia manu azan aki. Yang komat. Yang sholawatan. Yang imam. Yang makmum. Yang tarhim nu nyolong sendal yaki-yaki. Lah di kita pernah di sawah luhur Bu sholat 70 tahun yang imam. Aduh geus po rakaat geus po bacaan acak-acakan. Saya sih percaya aja. Makhraj udah beda tuh. Kalau udah 70 tahun udah ompong. Makhraj udah nggak sempurna. Mohon maaf, saya pikir pakai tajwid mujawad pas takbir ngagetin saya Bu. Allahu Akbar. Waduh. Saya pikir pakai nada nahawan, nada apa? Nada mohon maaf bukan saya nyontoin yang kagak, tapi memang fakta di lapangan begitu. Boleh saya contohin boleh? Tuh yang akyaki nada kayak jengjowokan orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh kata saya gitu. Pas wailil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Waduh ngap kita. Masya Allah. Pernah lagi sholat jamaah. Pernah saya sholat habis sama tentara-tentara Bu. Ustadz imam, saya mau imam. Tiba-tiba komandannya maju. Ustadz saya saja sebagai apa komandannya yang imam. Husnudzon saya ini kayaknya lulusan pesantren nih tentara. Pas di imam, bacaannya kayaknya bagus. Karena pede. Saya mau imam, yaudah komandan silakan imam. Pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nadanya begitu amat saya bilang. Di hati mungkin itu takbiratul ihramnya saja. Saya takbir Allahu Akbar. Fatihahnya datar. Ini kejadian tuh. Pernah saya alami. Pas nada Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaknya, amin. Waduh, gitu. Itu pernah kejadian. Lah kalau bisa mohon maaf nih bukan saya nyinggung ya. Lah tentara mah kalau kagak bisa mimpin sholat jangan mimpin sholat, betul? Urusan sholatnya silahkan pangkat kalian tinggi. Mau kalian bupati, mau kalian presiden. Urusan sholat ustadz dan kiai yang mimpin, betul? Urusan negara kalian yang mimpin. Karena ada bagiannya. Lah kalau satu perkara dipimpin yang bukan bagiannya. Bahaya. Betul? Bahaya. Urusan sholat mengges kiai baik. Bener? Mohon maaf. Lah kalau tentara mimpin upacara. Cakep enggak Bu? Tentara mimpin upacara. Kepada pembina upacara hormat. Gerak. Bagus nggak? Bagus. Yang mimpin sholat qori itu. Ustadz yang suaranya bagus, makhrajnya bagus. Kenapa? Itu bagiannya. Coba qori, ustadz suruh mimpin upacara. Qori tadi Bu. Bagus apa enggak? Qori suruh mimpin upacara berabe urusannya. Langkah tegak maju jalan. Nah ada juga. Benar? Maka semua ada bagiannya. Urusan sholat ustadz. Makanya Masya Allah urusan mimpin negara presiden.
Kan kalau mau jadi presiden banyak Bu. Kemarin dulu Rhoma Irama pengen nyalon presiden. Bener Bu ya? Pada masa apa tuh? SBY ya? Dia mau tanya kenapa Rhoma pengen nyalon presiden di zaman SBY? Karena Rhoma ingin merebut Ani dari Yudhoyono. Iya. Lah, ya kalau bagiannya Rhoma mah udah main dangdut aja, nggak usah mimpin negara, betul. Kalau Prabowo mimpin presiden sejauh ini alhamdulillah Prabowo bagus. Alhamdulillah. Ya, kita apresiasi. Mudah-mudahan program ini berjalan untuk warga-warga yang lemah. Amin. Mudah-mudahan nanti ibu dapat tunjangan dari presiden. Amin. Tuh, Masya Allah. Ada apa kalau Rhoma mimpin jadi presiden, kira-kira kita sanggup apa enggak sebagai warga? Enggak. Kalau urusan nyanyi, judi. Ibu yang tet ya, ulangi. Judi. Nah, itu bagus dia mimpin. Karena kenapa? Bagiannya mimpin dangdut. Betul. Coba kalau dia jadi presiden. Nah, kalau Prabowo mimpin upacara, lapor, upacara bendera merah putih akan segera dilaksanakan. Kalau Prabowo jenderal, laksanakan, siap saya laksanakan. Coba kalau Rhoma jadi presiden, Bu. Kebayang nggak? Lapor, kata komandannya, upacara bendera merah putih akan segera dilaksanakan. Laksanakan. Udah berambe. Contoh, mimpin hadorot kalau bisa mah ustad. Bener. Ustad juga kan ada yang penceramah belum tentu bisa mimpin hadorot, betul. Ada yang qori belum tentu bisa mimpin hadorot, ada bagiannya. Coba kalau ustad mimpin hadorot, bagiannya cakep. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitil karim al-Fatihah. Bagus enggak? Coba kalau Rhoma suruh hadorot. Bisa enggak, Bu? Beda urusannya. Wa ila ruhi Kamsinah bin Mahmud wa ila ruhi Sarmin bin Mi'an wa ila ruhi Kamsinah bin Murad dan banyak lagi yang lainnya. Berabe, makanya ini mudah-mudahan Isra Mi'raj momen meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu. Nah, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan sebagai poin penutup Bapak Ibu? Satu, waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun kegalauan. Kenapa? Rasul habis ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijatul Kubra dan pamannya Ali bin Abi Thalib. Bu, Rasul baru meninggal sama istrinya, sedih apa enggak? Diajak jalan-jalan sama Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Allah menghibur Rasul dengan peristiwa tersebut. Yang saya mau tanyakan, ibu, Bu, saya mau tanya, ibu kalau suaminya meninggal dunia sedih apa senang? Yang kencang, sedih apa senang? Ibu kalau suaminya wafat sedih apa senang? Ibu kalau suaminya wafat sedih apa senang? Ibu pasti sedih. Pertanyaan ini juga saya balikan kepada bapak-bapak. Pak, kalau istri bapak meninggal dunia sedih apa senang? Benar Pak. Kawin deui merenya. Ya berak eta mah. Hore aing kawin deui coba. Maka Rasul ketika mendapati peristiwa di Amul Huzni Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu, maka jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 767 mil, bukan kilometer. Melalui perjalanan darat dengan unta saja itu butuh waktu berbulan-bulan. Dengan kuda yang begitu cepat saja mengalami perjalanan yang berbulan-bulan. Tapi itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu malam. Maka inilah ada untuk sebagai nalar dan logika. Kita tidak bisa, nggak mungkin Rasulullah begitu. Tapi karena iman yang berbicara, kita percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad.
Maka Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat kedua umat Islam. Sekarang Masjidil Aqsa sedang dibombardir. Oleh siapa? Oleh para Zionis Israel. Bahkan pada saat ini genjatan senjata terjadi. Israel masih menembaki saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Bahkan kemarin kita di Lombok, di NTB, Nusa Tenggara Barat, kita kampanyekan tentang kepedulian kepada Palestina. Dan alhamdulillah dari tim kita ada namanya Thiqah Peduli Indonesia. Beliau peduli Palestina dan alhamdulillah sudah membuka dapur umum di Gaza, terutama di Beit Hanun kata mereka. Dan pada saat ini saudara-saudara kita yang ada di sana hampir semua kelaparan. Bu, jangankan buat minum, buat cebok air nggak ada. Bayangin, buat cebok air habis tahu apa kalau modal ya. Berak, ibu berak nggak ada air. Pernah kayak gitu bu? Alhamdulillah tentunya di urangnya pernah apa habis nggak cebok. MC pernah nggak cebok? Iya wah. Alhamdulillah di kita mah air banyak. Di sana jangankan buat minum, buat cebok nggak ada air. Sumur-sumur mereka dibom sama Israel. Bahkan kalau yang di pinggir pantai anak-anak kecil minumnya dari air laut. Ibu pernah minum air laut setiap hari. Bayangin ibu, anak kecil minum air laut tiap hari. Dan didata karena asupan yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Anak-anak kecil sampai bayi tidak sedikit, paling sedikitnya 50 anak-anak kecil di Palestina tewas. Karena gak bisa minum dengan baik. Bayangin bu, sekarang ini adalah tanggung jawab kita. Kepedulian kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Minimal kita doakan saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza, yang ada berjuang untuk Masjidil Aqsa, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Nah, makanya kata Rasulullah, tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan ada satu umatku, mereka membela kebenaran, wa 'ala aduwihim qahirin. Mereka mengganyang musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak mengganggu musuh-musuh mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang pertolongan Allah. Siapakah mereka? Ahlu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka semua adalah orang yang tinggal di Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa, dan orang-orang yang tinggal di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah kemarin pertolongan Allah turun. Palestina, Gaza habis hampir 30.000 hektar habis dibom oleh Israel, rata dengan tanah. Allah turunkan pertolongan dengan membalas salah satu donatur daripada Israel, yaitu Amerika Serikat yang dipimpin sekarang presidennya oleh Donald Trump. Dan Trump belakang ingin menghancurkan Palestina, dan Allah balas pada saat itu dengan membakar Los Angeles Amerika Serikat yang kurang lebih 38.000 hektar habis dilalap oleh api. Takbir. Kalau Allah sudah turun tangan, jangan main-main. Amerika padahal menyumbang kepada Israel cuma 280 triliun. Kerugian Gaza hampir 3.000 triliun lebih. Allah pun balas kepada Amerika dengan kerugian 3.800 triliun lebih, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang terjadinya genjatan senjata. Alhamdulillah bantuan-bantuan dari Bapak Ibu yang ada di Indonesia saat ini sudah bisa masuk ke Gaza langsung. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Palestina merdeka. Boleh saya bahas sedikit bu, biar tahu kita, boleh? Kalau ditanya Ustadz, kenapa sih Palestina Masjidil Aqsa direbutin? Mereka itu Masjidil Aqsa diperebutkan oleh mereka karena ingin menguasai Masjidil Aqsa. Mereka ingin mendirikan Haikal Sulaiman yang nantinya menjadi istana Al-Masih Ad-Dajjal, akan menjadi istananya Dajjal. Dan ternyata diteliti oleh ilmuwan, ternyata ada energi hebat di Masjidil Aqsa. Energi tersebut terhubung dengan langit. Itulah kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan tidak langsung dari Masjidil Haram diangkat ke langit,
tapi diperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru dari Masjidil Aqsa Rasulullah diangkat ke langit. Karena kenapa? Hanya energi Masjidil Aqsa yang mampu menghantarkan Rasulullah ke langit. Nabi Isa pun turun dari langit nanti di Masjidil Aqsa. Karena ini ada energi penghubung. Orang Amerika pengen menguasai energi tersebut. Maka sekarang dibuatlah AI, Artificial Intelligence. Bahkan di WA kita nanya apa, AI bisa jawab, Pak. Betul. Kita nanya kamsinah tukang uduk, dijawab sama AI. Benar? Saking canggihnya energi tersebut ketika dikembangkan. Bahkan Amerika dengan Rusia membuat saat ini untuk peperangan dunia satu bom, Bapak Ibu, namanya EMP, Electric Magnetic Pulse. EMP ini kalau diledakkan di satu negara, bukan satu negara hancur. Ini lebih hebat daripada nuklir. Apabila diledakkan hancur semua. Maka kata Rasul nanti, "Tsumma udtum haitsuma badatum." Kita akan kembali ke masa batu. Musik handphone kita nggak kepake, mobil kita nggak kepake, lampu kita nggak kepake. Kita akan kembali di masa dulu. Susah ngapa-ngapain, pabrik bakal nggak ada kalau terjadinya itu. Maka Palestina sedang berjuang untuk menjaga energi pusat bumi, yaitu Masjidil. Maka kita bantu apa enggak buat mereka, Bapak Ibu? Dimanapun nanti berada ibu bapak, kalau ada orang galang dana buat Palestina, kasih. Urusan mereka nyampe atau enggak itu urusan mereka, dengan dosa mereka kepada Allah. Yang penting niat kita bantu warga Palestina. Masya Allah. Bu, ini biar tahu, Masjidil Aqsa itu dikuasai dulu di Gaza, di Palestina itu tanahnya diambil 60.000 hektar oleh satu tokoh namanya Rothschild. Rothschild ini adalah orang yang membeli tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi tinggal di sana, kemudian menghancurkan orang-orang yang ada di Palestina. Kemudian Rothschild ini pertanyaannya, Ustadz, siapa sih yang mendukung Israel? Amerika. Amerika itu disebut negaranya negeri paman Sam. Paman apa, Bu? Sam. Ibu tahu Sam itu siapa? Nyaho Sam? Samsudin yang lain, Samsudin. Samsul, iya Samsul, iya. Samsul. Samsul mah tukang es itu mah ya. Bu, Sam itu namanya Samiri. Samiri itu siapa? Nama lain dari Dajjal. Berarti kalau kita membiarkan Palestina berjuang sendiri, berarti kita pengen cepet-cepet Dajjal turun. Pengen apa enggak, Ibu? Enggak mau. Jadi Rothschild ini beli tanah di Palestina untuk orang-orang Yahudi. Kemudian Yahudi tersebut mengambil tanah Palestina. Siapa Rothschild? Rothschild itu kembali di zaman Raja Namrud. Ibu tahu Raja Namrud? Namrud itu adalah musuhnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dulu musuhnya Raja Namrud sampai membakar Nabi Ibrahim. Tempatnya di Urfa di Turki. Mudah-mudahan kita bisa ke sana langsung. Amin. Itu di Urfa tersebut Nabi Ibrahim dibakar. Tapi apa kata Allah? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Akhirnya api enggak bikin panas Nabi Ibrahim. Ibu-ibu, ini amalan, Bu. Jadi kalau ibu masak nanti, masak air panas mendidih, kenceng, melepuh airnya. Nah, itu enggak usah pakai semerbet. Ibu baca ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, lalu tiupkan di tangan. Iya, ibu pegang tuh air panas. Habis baca itu pegang air panas, insya Allah tangannya melepuh nanti. Lain kebal lain ya, atau beda orang jeung Nabi Ibrahim mah. Jadi Namrud itu punya ibu namanya Samiramis. Siapa ibunya, Bu? Samiramis. Samiramis itu juga punya anak namanya Tamuz. Jadi Namrud nikah sama ibunya sendiri namanya Sami. Ada yang nikah sama ibunya di Cikesal? Gak ada. Dari orang Amerika tuh banyak yang nikah sedara. Lalu ditanya siapa Samiramis? Ada yang nyebutnya Istar, ada yang nyebutnya Astre, ada yang nyebutnya Dewi Astarte, ada yang nyebutnya Dewi Astarot. Siapakah itu? Dipuja oleh orang-orang Amerika. Makanya kalau kita ke Amerika, ibu-ibu pernah lihat patung, ada ibu-ibu
pakai topi, kemudian bawa buku, bawa obor. Disebutnya patung Liberty. Pernah lihat? Itu di TV, pernah lihat di TV? Ya, itu adalah Dewi Sami yang dihadiahkan. Siapa Samiramis, Bu? Ibunya Namrud. Kalau kita lihat film di RCTI, kalau film-film barat, ada ibu-ibu di belakangnya matahari keriting, pakai selendang biru, kemudian bawa obor. Pernah lihat di TV, Bu? Itu juga Dewi Samiramis. Kalau kita ke mall ngopi, ada logo bulat, ada ibu-ibu pakai ini tangannya panjang, itu juga Dewi Samiramis. Berarti donatur-donatur mereka adalah musuh-musuhnya Allah Subhanahu. Dan kita doakan mudah-mudahan Palestina merdeka. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, saya minta satu anak kecil ke panggung sini. Sini mana Za? Ya. Ya budak letik, sahanu ke panggung. Ceng kadia ceng. Ayo. Wih, kancingan yeuna ya. Bujalna kelihatan, kadeuleu eta nya. Gelas. Sini. Sendok. Sini. Ada kancingnya? Oh enggak ada ya, insyaallah. Namanya siapa? Muhammad Nurodin. Muhammad Nurodin. Kelas berapa? 3 apa? 3 MI. MI, bukan 3 SMA bukan? Bukan. Bukan, iya. Nurodin sering rajin nggak sholatnya? Sering. Nah, sholatnya rajin apa enggak? Rajin. Sholat subuhnya bangun? Ngapain? Sholat. Jam berapa bangunnya? Jam 4:30. Jam berapa? Jam setengah? Jam berapa? 4:30. 4:30. Habis sholat subuh ngapain? Tidur lagi? Baca-baca. Baca. Emang bener, Bu? Bener? Oh Masya Allah, luar biasa. Jangan gemeteran nanti ngompol. Gak apa-apa, insya Allah. Gede mau jadi apa? Ustad. Doakan mudah-mudahan jadi ustad. Atau saingan jang aing yomahnya. Gak apa-apa, gak ada persaingan dalam dakwah, betul? Nah, saya doakan gede mau jadinya ustadnya apa? Ustad qori, ustad yang apa ngajar ngaji, ustad yang ceramah, apa ustad apa nih? Apa ustad yang suka ngambilin berkat orang? Nah, jadi apa? Ustad ngajar ngaji. Ngajar ngaji, nggak mau penceramah? Enggak. Kenapa nggak mau penceramah? Enggak aja gitu ya. Iya. Mudah-mudahan doain ini jadi ustadz hebat. Jadi ustadz hebat, jadi ustadz terkenal. Insya Allah jadi ustadz yang bisa membahagiakan orang tua. Nanti kalau gede jadi ustadz yang dicintai oleh umat Islam. Insya Allah kita doakan juga nanti pas gede nanti nikah istrinya 4 nanti. Masya Allah. Hayang pamajikan opat? Enggak. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan istrinya 1 aja. Iya 1 aja. Pengen. Doakan ini berarti istiqomah, ikatan suami takut mamah ya. Insya Allah. Nah, Dek. Boleh ada sendok itu sendok. Pinjamin sendok. Nah, kita boleh ngajar ngaji. Bisa sholawatan nggak, Dek? Bisa. Coba sholawatan tim hadroh. Coba. Bisanya sholawatan apa? Sholawatan nariyah. Coba Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholim sholaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihil angkadu wa tangfaridu bil kurabu waktu bihil awaidu wa tunalu bihi rogo ibu wa husnu
bihi fi kulli lamatin wa nafasim bi adadi kulli malumilak. Ya, lagu kemana musik kemana. Iya, tapi apresiasi ini udah berani. Orang sukses itu biasanya adalah orang yang berani walaupun masih gemeteran dari tadi. Masya Allah, doain dan jadi orang sukses. Iya, ongkodu, ongkodu ya, nanti dibenerin lagi. Ya Ustaz, mau kasih hadiah, boleh? Boleh? Boleh. Mau hadiah apa didoain? Mau hadiah. Oke, ya. Rada matre anaknya ya. Ulangi ya. Hadiah apa didoain? Dua-duanya. Ternyata maruk juga nya. Ulang lagi. Hadiah apa didoain? Dua-duanya. Satu aja. Hadiah apa didoain? Hadiah. Hadiah. Nggak mau didoain? Mau. Ih, gimana sih? Satu pilih, hadiah apa didoain? Hadiah. Hadiah, ya sudahlah. Oke, sekali lagi Ustadz tanya, mau hadiah atau didoain? Hadiah. Hadiah apa didoain? Hadiah. Atau tirai 3 yang ada di sana? Tinggal pilih. Oke dah, ya saya sebelum ngasih hadiah ini dulu nih. Asli nggak? Asli. Ketuk-ketuk. Yang kencang. Wih, kencang jasa ya tambah jangan. Yo, tukang son, kalau rusak suruh gantiin aja ya. Gak bercanda. Asli? Oke. Asli? Asli. Asli. Ustadz mau kasih hadiah nih, amalan, dibaca ya. Kalau pengen sukses nih amalin doa ngimpi Nabi. Ya, ntar dulu bilang teman tarik bayar lumayan, nggak apa-apa di sini. Iya. Ini amalin biar gede nanti banyak rezekinya, rezeki ilmu, rezeki sehat, walafiat. Insya Allah bahagia, ini ada amalan dibaca ya. Kalau sekarang dibacanya nanti orang tuanya yang banyak rezekinya. Insya Allah ini anak pasti jadi anak sukses. Iya, saya pesan sama ibu-ibu jangan dulu dikubur sebelum paeh. Ya, Insya Allah sehat panjang umur nih anak. Nah, saya doakan jadi orang sukses, jadi ustadz yang hebat, melanjutkan perjuangan para ulama. Biasanya diaminin 40 jamaah mustajabah. Ntar dulu, buset mau loncat baik dia. Iya, nih hadiah kan, mau hadiah kan? Iya. Gak mau didoain kan? Berarti doa yang tadi saya cabut apa jangan? Jangan. Jangan. Terus mau hadiah apa doain? Doain. Doain. Kayak sebelum saya kasih hadiah, sholat subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, 4. asar, 4. maghrib, 3. isya. 4. Kalau sholat witir? 4. 4, iya. Udah ada madhab baru ternyata di Cikesal ya. Sholat witir ganjil boleh 3 ya kan, boleh 1, boleh 5 dan seterusnya. Nih, ini dipakai buat sholat ya, dipakai buat sholat biar sholatnya banyak pahalanya. Jangan dipakai buat nanjang. Jangan dipakai buat Nanjang. iya, punya pacar? Enggak. Enggak, ya udah jangan pacaran. Ran. Oke, ini dipakai buat sholat. Jangan dipakai mesin coba gitu. Ini aroma ini aroma yang lain yang birunya. Ini yang aroma Madinah ada enggak? Madinah. Nah, atau Mekah, oh dia sudahlah, ya udah buat ibu bapaknya, monggo kembali ke alamnya, iya, Masya Allah, buset dah, loncat dia smackdown, iya. Nah ini apa nih? Endok, ini apa bang? Asli. Orang Palestina menghadapi peluru dan bom, saya cuma asli. Bahaya mana peluru sama sendok? Peluru. Bahaya mana, mematikan mana bom sama sendok? Bom. Berarti yang saya contohkan tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan pejuang Palestina. Asli? Palestina peluru, bom. Saya cuma asli
Asli? Palestina peluru bom Pak, saya cuma. Asli? Palestina peluru bom, saya cuma. Asli? Jangan dicontoh. Asli? Palestina peluru Pak bom, saya cuma sendok. Asli? Palestina peluru bom, saya cuma sendok. Asli? Palestina peluru kan bom, saya cuma sendok. Palestina peluru bom, saya cuma sendok. Yang saya contohkan tidak ada apa-apa dibandingkan perjuangan Palestina peluru bom sendok. Palestina peluru bom, saya cuma sendok. Palestina peluru bom, saya cuma sendok. Mang kunaon iya. Iya. Monggo diom, bogi wae nya. Asli? Asli? Yang saya contohin gak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan bangsa Palestina. Bisa temang. Bila aku orang Banten tetiasanya. Asli? Ini sendok panitia Bu, boleh dicek nanti ya. Cabut ulah ya Mang. Nu ngomong ulah ribut jeung aing sih ya. Nyiksa aing bae gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dicontoh. Pakai kertas aja bisa berdarah, apalagi pakai sendok ya. Ini latihannya pakai bor. Selah. Jadi yang saya contohkan tidak ada apa-apanya dibanding warga Palestina. Cuma nggak ada apa-apanya begini doang mah ya. Sekiannya. Takut ada darah. Asli? Silakan dicek nanti tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ini terakhir. Saya ini salah satu ustadz akrab dengan. Ibu tahu Ustadz Ahmad Al-Habsyi tahu? Tahu ya yang sering di TV. Beliau nitipkan satu produk Bu. Ibu pengajian. Dan alhamdulillah ini hasilnya insya Allah keuntungannya buat bantu salah satunya buat Palestina juga. Boleh saya demokan sebelum saya tutup? Biar jadi pengetahuan Bu. Ini air yang biasa kita minum. Kalau ini jenis airnya air obat. Air apa Bu? Ini air yang kata beliau dibacakan Quran. Oh jatuh Bang. Boleh minta ambilin Pak. Ya, makasih. Ini air obat. Jadi kalau ada yang mau nanti ada di mobil. Kita bukan jualan tapi kita lagi syiar. Biar minimal tahu aja Bu ya bahaya-bahaya makanan. Karena sekarang diabetes lagi naik. Diabetes itu menjadi pembunuh nomor 1 Bapak Ibu. Ya, karena kita kebanyakan makan gula. Bukan, oh Ustaz saya nggak makan gula. Nasi ada gulanya Bu. Tepung ada gulanya. Ada glukosa namanya. Jadi orang yang di depan kita ini ada namanya apa ini Bu? Mie. Mie salah satu yang menjadikan apalagi makan mie campur nasi bisa mengakibatkan diabetes. Apalagi usia 40 tahun ke atas. Harus dihindari ya. Makanya. Hah? Iya enak sih enak ya. Cuma kan penyakit ya Bu ya. Kalau bisa, nah makanya kita kasih solusi. Salah satunya air ini. Ini apa Bu? Betadine. Anggap ini radikal bebas. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Berubah nggak warnanya? Kuning ya, kuning. Tambahkan lagi 2. Oke. Bedanya air yang sudah termasuk ini udah bacakan Quran pH-nya. Wih maaf.
pH-nya tinggi. Jadi ibu bapak kalau memang habis makan mie, habis makan anggap ini radikal bebas racun yang biasa kita hirup, knalpot motor, kemudian dari gorengan macam-macam Bu ya. Ini radikal bebas itu membentuk seperti ini. Contoh aja. Ini air ajwa dan ini termasuk kontribusinya buat Palestina. Kita titik berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dah tambahin tuh, 14 dah kita tambahin tuh. Dia tetap putih. Beda apa enggak Bu? Beda. Kita tambahin lagi tetesannya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan tetap putih. Ini pH-nya dia. Nah, kira-kira beda apa enggak Bu? Harganya juga pasti beda ya Bu ya. Karena prosesnya memerlukan proses. Ini makanan yang kita makan. Makanya kata Allah di Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba." Itu kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi." Maka manusia itu harus memperhatikan cara makannya. Kadang kita mohon maaf Bu, kenapa orang Indonesia diabetes? Makan nasi uduk, ada glukosa, ditambah apa? Karbohidrat, ditambah apa lagi? Kerupuk, karbohidratnya tinggi, ditambah lagi mie, karbohidratnya tinggi, ditambah bakwan bala-bala, karbohidratnya tinggi, ditambah apa lagi? Kentang, karbohidrat lagi. Makanya wajar kena diabetes. Kemudian ditambah es teh manis. Ya. Enak emang, cuma 40 tahun ke atas gula darah naik pasti. Kita campurkan ini mie. Dia tetap bening Bu ya. Nih yang kita sehari-hari makan Bapak Ibu. Ini mohon di blur ya nanti kalau ini. Ini mie apa aja ya, bukan produk ini aja. Kita masukkan, gak usah banyak-banyak ya, dikit aja. Kita lihat bahayanya yang ibu makan. Nah nanti di perut seperti ini. Itulah kenapa makan makanan seperti ini berakibat penyakit seperti diabetes tipe 2. Ini yang ibu makan. Yang ibu makan adalah racun. Makanya orang-orang Ikaria umurnya 90 sampai 100. Urusan umur Allah yang ngatur. Cuma minimal kita jaga apa yang Allah perintahkan. Ini makan ini, jangan makan mie. Anak-anak sering makan mie, sering bader diomongin Bu. Anak-anak sering makan mie, sering bandel diomongin. Kadang-kadang anak-anak sering makan mie, belajar susah, bawanya ngantuk, ngeyel, nyolot ke orang tua. Makanya falyanzuril insanu ila ta'amih. Kata Allah Pak, maka perhatikanlah makanan kalian. Pengen pinter, perhatikan makan kalian. Pengen sehat, perhatikan makan kalian kata Allah. Nah, nanti insya Allah sebelum kita dibuang dulu, takut ini ada yang minum, yang hitam takut ada yang minum. Iya, takut ada yang nyoba minum, pengen bunuh diri doang di Cikesal takutnya ya. Jadi ibu kalau makan tiap hari Bu, saya cuma ngasih edukasi. Karena diabetes itu salah satu pembunuh nomor 1 di dunia saat ini. Melebihi daripada kanker, melebihi daripada apapun. Jadi jaga kesehatan ibu kalian. Mudah-mudahan insya Allah pulang dari sini semua yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah. Amin ya Rabbal. Nah, sebelum kita tutup, kita sholawatan bareng-bareng. Siap? Siap. Ibu, ini air ada. Silahkan yang mau. Tapi nanti yang mau air mah nanti di mobil saya saja. Kalau ada yang gratis ya. Ya, ini titipan Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Ini produk beliau. Saya cuma memperkenalkan saja. Kalau ada yang mau silakan. Kalau yang enggak apa-apa. Nah, ini cuma kalau saya jualannya buku Bu. Saya nulis buku judulnya Pengobatan Jalur Langit. Di sini semua doa ada. Ibu sakit TBC doanya ada di sini. Sakit stroke doanya ada di sini. Flu doanya di sini. Demam doanya ada di sini. Kalau demam lebih dari 3 hari wajib ke dokter. Karena berarti ada sesuatu. Demam itu normal 3 hari, lebih dari 3 hari wajib cek lab Bu ya. Baik itu anak ibu ataupun suami ibu. Nah ini terus kemudian ada doa-doa penyembuh, ruqyah. Daripada ibu datang ke peruqyah kemudian tiba-tiba harus bayar sekian-sekian, di sini sudah lengkap.
Kalau ada yang mau silahkan hubungi tim kami. Ya, jadi anak-anak majelis kita juga menjual parfum Madinah yang mungkin ibu beli di sana 50.000 40.000 kita jual cuma 10.000 sampai 15.000 saja. Nah, silakan kalau ada yang mau, hasilnya untuk perjuangan syiar kita dan mudah-mudahan itu bisa membantu. Jangan pulang sampai ditutup dengan doa. Kita sholawatan semua. Kalau ada yang mau amalan buat memperlancar rezeki tadi seikhlasnya, mau 2.000 silakan, 1.000 silakan. Ganti biaya cetak saja Bu. Gak usah ini ya. Silakan, nanti tim kita ada yang keliling. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau ada yang mau air nanti di mobil. Dan kalaupun ada ibu bapak yang mau membantu perjuangan Palestina, boleh hubungi saya langsung melalui ketua DKM. Nanti kita akan salurkan bantuan tersebut langsung pada tim. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan. Kita baca bareng-bareng salawat. Assalamu alaik semua Zainal Anbiya. Assalamu alaik asqal asqiya. Assalamu. Nanti tim anak-anak majelis kita ada yang keliling, yang mau parfum, yang mau buku, yang mau lembaran buat oleh-oleh di rumah menjadi amalan, silakan. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Hasilnya untuk perjuangan syiar kami, majlis kami insyaallah. Assalamu alaikum asfal asfiya. Assalamu alaikum azkal azkiya. Assalamu alaikum asfal asfiya. Assalamu alaikum azkal azkiya. Assalamu alaikum Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Sallu ala nabi. Zainal anbiya. Assalamu alaik. Asqal azkiya. Assalamu alaik. Jangan pulang dulu. Terakhir kita berdoa bersama untuk Palestina. Berkah doa ada di akhir. Jangan pulang. Assalamu alal musyafa'i fil qiyam. Assalamu alal mudallali bil wamama. Assalamu alal musyafa'i fil qiyam. Assalamu alal mudallali bil wamama. Assalamu متوج بالكرم. السلام عليك. السلام عليك. السلام. Jangan pulang sampai ditutup doa. Zainal Anbiya. Assalamu alaikum. Ibu bapak nanti sediakan airnya, buka airnya. Assalamu alaikum Zainal. Ada yang mau parfum silakan. Assalamu alaikum. Ada yang mau air aja di mobil. Ya Rasulullah. Semuanya sallu ala nabi. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, laka
رسول الله صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي لك شفاعة وحنا مثلامي يا نبي أنت المرتجى يوم الجحاد اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الجحاد اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا حبيب الله يا نبي يا رسول الله صلوا على النبي اللهم صل عليه yang bawa air buka airnya silakan bawa gelas buka airnya kita baca salawat Ibrahim yang sakit Allah akan penyakitnya mudah-mudahan ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at wa hada matalabi baca Allahumma salli semua ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha baca yang sakit diangkat penyakitnya abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubin wa dawa'iha wa afiyatin sembuhkan sakitnya abdani wa sifaiha wa nuril absari Ustaz-ustaznya doakan keluarganya kita baca salawat busyra habis ini salawat busyra salawat busyra semuanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina badaina yaumil akhirah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ana ila yaumil yang punya hajat sebutkan di hati salawat Sayyidi Sadat Allahumma salli Sayyidi Sadat ala Sayyidi Sadat wal muradat
والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك العظام وعلى آله وصحبه وسلم. وجود kita baka, wujud kita baka khalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wa dhatihi qudrat iradat ilmu hayat sabat basar kalam qadiran muridan aliman hayat salikan basing ghadabah tibil qulub man Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubil wa dawaiha wa'afiyatil abdan ya Rabb, sembuhkan yang sakit wa nuril absar. sekali lagi tibil qulub, sekali lagi doakan keluarganya yang sakit wa ala wa sahbihi sallim. tanpa hadra Allahumma salli tibil qulub ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa faiha nuril absari sembuhkan penyakitnya wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. wasallim. Kita tutup dengan doa semua. Yang punya air boleh buka airnya, air apapun boleh. Mudah-mudahan ini jadi wasilah keberkahan, amin. Yang punya air habis, haus jasanya. Iya. Nah, ini yang makasih yang insya Allah yang punya buku ini manfaat. Nah, silakan di share ke tetangganya buat pengobatan ataupun ruqyah buat kesembuhan. Tetap ikhtiar juga tetap harus ke dokter juga tetap. Ini pengobatan dengan doanya pakai buku ini. Ini juga ada buku sadar diri, ini banyak dibaca oleh teman-teman artis kita buat memotivasi diri yang punya keluhan di semangat hidup. Ini banyak mas selebgram banyak yang punya buku saya ini. Doakan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah. Tundukkan kepala kita doa semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. اللهم صل على سيدنا محمد في الملل على يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترث الارض وعليه توخر البلاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Allahumma sahih ajsadana, ya Allah sehatkan badan kami sekeluarga ahlana, anak-anak kami, keluarga kami. Qatawil a'marana, panjangkan umur kami, anak-anak kami, keluarga kami. Wa nawwil qulubana, dan berikan cahaya di hati kami. Wa Allahumma hasin amalan, perbaiki amal kami. Wa wasi' arzaqana, berikan kami rezeki yang barakah yang berlimpah ya Allah. Wa qadi hawaijana hadhihi ya Rabb. Waqdi hawaijana hadhi ya Rabb, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ilaika hajatuna katsir, kami memiliki banyak kebutuhan, kami memiliki banyak hajat yang Engkau ingin kabulkan ya Allah. Iqdi hawaijana hadhi ya Rabb. Sebutkan hajatnya masing-masing, keinginannya masing-masing. Yang pengen sembuh minta sembuh, yang pengen banyak rezeki minta banyak rezeki, yang pengen berkah hidupnya minta berkah hidupnya, yang pengen dimudahkan segala urusan minta semua. Iqdi hawaijan hadi, Allah kasih redup
Alhamdulillah, berarti Allah buka pintu langit untuk doa kita. Ad-da'wah bil jamaah mustajabah wa idza, apabila mengalami mendung insyaallah pintu langit terbuka dan doa kita mustajab kepada Allah. Allah da'wah bil jamaah mustajabah. Sebutkan hajat iqdi hawaijana hadhi, sebutkan keinginan masing-masing. Iqdi hawaijana hadhi, sebutkan keinginannya masing-masing. Iqdi hawaijana hadhi. Iqdi hawaijana hadhi. Kita doakan saudara muslim kita yang ada di Palestina, yang sedang dibantai oleh Israel. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي مسجد الأقصى بعينك التي لا تنام. اللهم إنك ترى ما نزل في فلسطين. اللهم إنك ترى ما نزل في رفح. اللهم إنك ترى ما نزل في غزة. يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجبروت والعزة. اللهم أعز أهل غزة. اللهم فرج عن أهل غزة. اللهم داوي جريحهم. اللهم اشفي مريضهم. اللهم اقبل شهيدهم. اللهم ارحم ميتهم وكفف جراحتهم وبرد آلامهم. اللهم اجعلهم المسلمين فرجا قريبا يا الله. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم سلم المسجد الأقصى من اليهود الظالمين، وعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق والجنة حق والنصر والسعادة منك حق. اللهم إليك نتوكل وإليك نستعين برحمتك يا رب العالمين. Ya Allah, selamatkan saudara muslim kami yang ada di Palestina di Masjidil Aqsa. Jadikan perkumpulan pada hari ini menjadi saksi agar kami ketika di alam kubur ditanya man ikhwanuka, kami masih bisa menjawab ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, berapa banyak anak-anak yang dibantai habis-habisan tanpa memiliki seorang ayah dan ibu. Mereka menangis entah mau kemana, mereka minta tolong. Sayangi mereka ya Allah. Dan sayangi orang-orang tua kami yang sudah enggak ada ya Rabb. Panjangkan, lapangkan kuburnya. Berikan rahmat di alam kuburnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa dhika subhana rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bizil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربال. Kita tutup dengan selawatan asygil, jangan tanpa hadroh. Allahumma shall, bacakan di airnya. Ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Kalau ada yang jahat sama kita, Allah balikan kejahatannya. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbana ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi ajma'in. Tiupkan bismillah. Walhamdulillahi rabbil
Alhamdulillah kita berdoa tadi nggak hujan, mudah-mudahan acara ini langsung hujan gede nanti bodoh ya, salah kalau udah acara ya. Makasih ibu bapak, makasih ya. Kalau ada yang mau beli parfum atau air nanti silahkan hubungi mobil kami. Malah beri kata-kata yang salah, kalaupun ada yang mau bantu dari pihak DKM untuk Palestina nanti bisa hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin, siapa yang mau minum atau parfum bisa langsung ke mobilnya Ustadz Hafiz As-Saifi. Oh iya, atau buku juga, siapa yang mau buku bisa langsung ke mobilnya Ustadz Hafiz As-Saifi. Acara yang terakhir yaitu penutup. Kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Marilah kita tutup acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillah wa syukur lillah. Alhamdulillah.